Halo, selamat eh, pagi. Perkenalkan nama saya Salman Heru Cakra dengan nomor 2702475 471. Hari ini saya akan membahas terkait Zero Waste Management. Latar belakangnya yaitu sampah kantor seperti plastik, kertas, dan limbah organik terus meningkat akibat belum optimalnya sistem pengelolaan di lingkungan kerja. Banyak gedung perkantoran belum menerapkan sistem pemilahan sampah maupun konsep daur ulang secara menyeluruh. Akibat sebagian besar limbah langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang masih dilaksanakan di daerah tuh masih banyak yang kumpul angkut buang. Sehingga sampah tidak dipilah dulu, kemudian tidak dikelola lanjutan, ya, menjadi sirkular ekonomi, tapi hanya dibuang begitu saja. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap pentingnya memilah sampah dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai masih rendah, padahal pendekatan zero waste di lingkungan perkantoran dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta mendukung pencapaian SDG 12, konsumsi dan produk yang bertanggung jawab. Rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi produksi sampah di perkantoran. Nomor dua, apa saja tantangan utama dalam mengimplementasikan program Zero Waste di lingkungan kantor? Nomor tiga, bagaimana menerapkan konsep Zero Waste dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan di lingkungan sekitar? Tujuannya yaitu untuk komunitas. Proyek ini bertujuan untuk mendorong lingkungan kantor yang berkelanjutan melalui penerapan konsep Zero Waste. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya memilah sampah, mengurangi bahan sekali pakai, serta mendorong perusahaan menerapkan kebijakan ramah lingkungan guna mendukung SGD 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk mahasiswa dilibatkan untuk memahami dampak lingkungan dari sampah kantor dan mengeksplorasi solusi melalui riset dan observasi lapangan. Proyek ini juga mengasah keterampilan BGA seperti self-awareness terhadap isu lingkungan, adaptasi dalam menghadapi tantangan implementasi di kantor, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan proyek. Hasil temuannya, prinsip-prinsip Zero Waste Management merupakan konsep pengelolaan limbah dengan bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan hingga mendekati nol. Pada prinsipnya, pengurangan limbah reduce merupakan langkah utama yang dilakukan dengan meminimalisir produksi sampah. Penggunaan ulang, reuse, melibatkan pemanfaatan kembali barang yang bahan yang masih layak dipakai untuk mengurangi limbah baru. Desain ramah lingkungan merupakan dukungan dalam kegiatan menjaga lingkungan dengan menerapkan desain yang tidak menghasilkan limbah berlebihan. Edukasi melibatkan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran terkait pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Penerapannya, sertifikasi Green Building, gedung ini telah melalui proses sertifikasi sebagai gedung hijau yang mendukung pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Audit sistem waste management melakukan audit untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan sebagai dasar menerapkan zero waste. Penyediaan sarana pemilihan sampah, menyediakan fasilitas pemilihan sampah agar proses pengelolaan zero waste lebih mudah dilakukan. Tiga karakter utama sistem pemilihan sampah yang diterapkan di lingkungan gedung. Gedung narasumber merupakan sistem pemilihan sampah dengan tiga kategori utama yaitu organik, anorganik, dan benda tajam. Sebagai contoh, pada perusahaan tempat Pak Adnan bekerja terdapat pemilihan yang jelas terhadap sisa sampel. Semua jenis limbah diklasifikasikan sesuai dengan kategori sehingga pengelolaannya lebih terstruktur dan transparan. Tantangannya yang paling besar yang pernah dihadapi dalam menjalankan program ini yaitu kurangnya kesadaran individu. Sebagian besar pegawai masih kurang memahami pentingnya pengelolaan limbah. Minimnya akses informasi yang tersedia masih satu arah sehingga edukasi tidak merata. Kebiasaan pribadi, yaitu kebiasaan individu yang menangani sampah sulit untuk diubah sehingga butuh waktu untuk adaptasi. Solusi yang ditawarkan, cara membangun kesadaran dan keterlibatan pegawai atau karyawan dalam program ini yaitu membangun kesadaran para pegawai dalam program Zero Waste dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu edukasi dan komunikasi.
memberikan informasi secara berkala agar pegawai memahami pentingnya pengelolaan sampah, sosialisasi dan sharing, mengadakan kegiatan, berbagi pengalaman terkait pengelolaan limbah yang efektif, pembinaan praktek dan pengenalan waste management, memberikan pelatihan langsung mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah, keterlibatan dalam proyek, mengajak karyawan terlibat langsung dalam proyek waste sehingga lebih sadar peduli terhadap pengelolaan limbah. Refleksi pribadi, melalui pembelajaran ini saya lebih memahami bahwa nilai dan norma sosial tidak hanya berlaku hubungan antara individu, tapi juga cara kita memperlakukan lingkungan. Konsep zero waste memberi saya gambaran bahwa hal-hal sederhana yaitu memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sebenarnya punya dampak yang besar jika dilakukan konsisten. Awalnya saya tidak terlalu memikirkan kemana sampah saya akan berakhir, tetapi saya mulai lebih sadar. Saya jadi lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari dan mencoba membuat pilihan yang lebih ramah lingkungan. Pembelajaran ini mengingatkan saya bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri, tidak harus langsung sempurna. Yang penting ada niat untuk memperbaiki dan belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.